Di atas emang kelihatannya biasa aja guys, tapi begitu tangan dimasukin ke air dan diraba-raba, baru deh kerasa kalau air yang tenang gini ternyata rame loh isinya. Selama mau ngeluarin tenaga buat raba-raba di dalam air, ikan dan kerang bisa kita dapatkan sebanyak ini guys. Dan mungkin agak berbeda dari yang biasanya, karena ini aku mau cari kerangnya bukan di sungai ataupun di pantai guys, melainkan di air yang ada di tengah area persawahan. Siapa sangka di air yang kelihatannya tenang dan diam aja ini ternyata nyimpen banyak kehidupan di dalamnya. Dari atas kelihatan biasa aja, cuman air yang ada di tengah area persawahan gak ada yang spesial. Tapi justru di tempat kayak gini nih, alam tuh sering nyimpen kejutan yang gak disangka-sangka loh guys. Banyak hewan air yang bisa hidup tenang di sini, mulai dari ikan, keong, bunta mungkin juga ada, sampai kerang yang hidup sendiri tanpa dipelihara. Untuk mendapatkan kerangnya gak ada cara khusus atau ribet guys. Kita tinggal turun langsung ke airnya, terus tangan dimasukin pelan-pelan sampai ke dasar air. Airnya memang keruh, tapi justru itu yang bikin kerang bisa hidup tenang di dalam lumpur. Tinggal diraba aja satu-satu, lama-lama tangan kita udah hafal sendiri nanti rasanya. Jadi walaupun gak kelihatan karena airnya keruh, dari sentuhan aja udah bisa ngerasa mana yang cuma lumpur, mana batu kecil, dan mana yang kerang. Walaupun siang ini lagi terik, badan tetap kerasa adem guys, karena setengah badanku ada di dalam air. Jadi panasnya matahari itu kayak keimbangi sama sejuknya air. Dan buat yang ngira airnya dalam, aslinya enggak kok guys, airnya dangkal, cuma di atas lutut sedikit. Karena airnya dangkal dan arusnya juga pelan, jadi bisa lebih leluasa guys, jadi nggak kedorong sama arus. Tangan bisa bebas ngeraba dasar lumpurnya sampai ketemu kerang yang ngumpet di dalam. Selama mau nyemplungin tangan dan telaten ngeraba, pasti ada-ada aja yang kita dapet. Kadang dapat kerang satu, kadang dua, kadang tiga, lama-lama kekumpul banyak deh kerangnya. Jadi walaupun kelihatannya cuma air di tengah persawahan, ternyata isinya nggak sesederhana itu kan guys. Selama tempatnya masih alami dan kita mau turun tangan, air yang tenang kayak gini bisa ngasih hasil tanpa alat macem-macem. Cukup dengan tangan dan sedikit ketelatenan aja udah bisa dapet kerang sebanyak ini. Dan tadi pas lagi raba-raba nyari kerang, aku juga sempat ngerasa ada yang gerak guys. Awalnya aku kira cuma perasaan aku aja kan, atau ranting gitu, tapi makin diraba kok kayak ikan lewat. Dari situ kepikiran buat cari ikan juga, pakai alat seadanya aja guys. Aku bawa keranjang nih. Untuk video fullnya sampai masak dan makan, kalian bisa tonton di channel YouTube aku ya guys. Walaupun waktu kecil aku juga tinggalnya di kebun, tapi aku nggak merasa bosan guys. Salah satu yang bikin aku betah yaitu keseruannya saat kita mendapatkan bahan masakan yang pastinya tuh masih seger ya guys, karena hasil tangkapan dan petik langsung. Nah pagi ini aku udah siap-siap buat ikut bapakku jenguk bubu. Bapakku hampir setiap hari kan ya pasang bubu, dan spot atau tempat pasang bubunya tuh setiap harinya beda-beda guys. Tapi aku hafal loh guys beberapa tempat bapakku pasang bubu, karena sesering itu aku ikut bapakku jenguk bubu. Nah kita melewati beberapa jembatan kecil dulu, baru deh sampai di tempat bapakku pasang bubu. Oke, mari jenguk, mari kita jenguk. Wow, tampaknya lumayan nih guys. Dan di dekat bubu bapakku ini ada sawit ketinggalan guys. Mau ditinggal sayang, jadi kita angkut aja. Tapi karena masih ada satu bubu bapakku lagi yang belum kita jenguk, sawitnya kita simpen dulu guys. Ini dia untuk bubu yang kedua guys, dan alhamdulillah untuk bubu kedua juga dapat ikan. Tadi kita melewati bambu dulu kan guys. Nah pas dicek ternyata ada rebungnya loh. Jadi aku sama bapak mampir dulu buat metik rebung-rebung ini guys. Metik rebung yang sebelah sini udah, dan bapakku lagi ngecek rebung yang di sebelah sana guys. Nah aku mau lanjut petik rebung yang dicek sama bapakku tadi.
rasa, jadi ditahan aja. Nah, inilah hasil jenguk bubu pagi ini guys. Katanya makan genjer tuh keluarnya genjer lagi. Tapi enak kan guys. Tadi tuh pas pulang dari kebun dato aku nemu banyak genjer. Siang ini aku disuruh bapak ke kebun dato buat nganterin sesuatu. Habis itu aku disuruh dato metik mangganya yang lagi berbuah lebat guys. Tuh guys, lebat kan. Ngerujak kayaknya enak nih guys, soalnya belum pada mateng semua. Aku mau ke pohon mangga yang satunya lagi, dan yang ini tuh nggak kalah lebat loh guys. Metik mangganya mudah banget guys, nggak perlu manjat, nggak perlu alat lain-lainnya. Ya kalian lihat aja, ini mangganya udah deket banget sama tanah. Oh iya guys, dari tadi aku tuh terus-terusan digonggong anjing penjaga mangganya ini. Dikiranya aku maling kali ya. Ya udah anjing, aku pulang ya. Belum jadi anjing, ada mangga yang jatuh, aku kutip dulu ya. Nah, berhubung di perjalanan pulang ini aku nemu air, mangganya mau aku cuci dulu. Habis dari nyuci mangga ini aku belum langsung lanjut pulang ke pondok, tapi aku tuh mau ke suatu tempat dulu guys. Tempat yang kata bapakku banyak genjernya. Ternyata bener guys, di sini banyak genjer. Mari kita petik. Secukupnya aja, terus aku mau pulang dan bersih-bersih karena kakiku ini udah gatel-gatel guys, kena lumpur. Oh iya, menurut kalian genjernya ini enak dimasak apa ya guys? Hari ini aku mau masak hasil ngebolan kita kemarin guys. Kemarin tuh kita dapat rebung banyak banget. Kalian mau tahu, badanku sampai gatel-gatel loh kena yang rebung. Jadi hasil ngebolan aku sama bapak tuh ada jamur, rebung, sama kecombrang guys. Nah, sekarang tuh lagi musim rebung kan, jadi kita dapat rebungnya banyak banget. Kita kupas dulu rebungnya di air mengalir. Ini di rebungnya ada bulu-bulu halus gitu ya guys, bikin gatel-gatel. Ini aja badanku tuh udah mulai gatel-gatel gitu. Makin digaruk bulu halusnya itu makin menyebar ke badan. Tapi kalau nggak digaruk bener-bener nggak tahan aku guys, gatel itu. Udah mandi pun masih tetap gatel guys. Sebelum masak aku sama bapak tuh mau jenguk bubu dulu buat tambahan masakan kita hari ini. Jenguk bubu kali ini tuh lumayan jauh dan turun naik tanjakan. Semoga aja banyak dapet ikan ya guys. Ini untuk bubu yang pertama, dapet ikannya tuh sedikit dan ikannya udah pada meninggoy guys. Kata bapakku penyebabnya tuh gara-gara tadi malam tuh hujan terus airnya naik. Nah, karena udah ada ikan yang meninggoy, jadi ikan yang lainnya tuh nggak mau masuk guys. Di sini kita menemukan kantong semar, tapi cuma satu. Andai aja banyak udah aku petik, terus aku bikin lemang guys. Nah, ini untuk bubu kedua. Bubu kedua ini juga terendam guys. Ikannya udah pada meninggal itu, tapi alhamdulillah sih masih lumayan dapetnya. Karena bapakku mau pasang bubu dulu, jadi aku disuruh pulang duluan. Di perjalanan aku menemukan jamur ini guys. Awalnya aku kira berondol sawit kan, terus pas aku deketin ternyata jamur. Tapi kayaknya ini beracun deh, nggak bisa dimakan guys. Oh iya, walaupun aku pulang duluan tetap aja kesusul sama bapakku guys. Udah sampai pondok pertama, aku mau bersihin jamur dulu. Lanjut, sekarang aku mau kupas umbut kecombrang. Umbut kecombrangnya ini mau aku bakar guys. Habis itu umbut kecombrangnya aku potong-potong terus digeprek sama ikan lele yang kita dapet tadi. Ini menu favorit aku banget guys. Pedas, asam, segar, enak banget. Kalau udah ada menu tadi pasti aku makannya lebih banyak daripada biasanya guys. Sekarang aku mau masak tumis rebung. Pakai lalapan jengkol tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim.
juga tinggalnya di sini guys. Pasti ada aja yang bisa kita petik untuk dimasak. Nah aku sama bapakku masuk hutan, gak tahu tujuannya mau cari apa. Tapi ini di perjalanan kita nemu buah liar yang udah mateng guys. Gak tahu ya ini buah apa. Pas bapakku cobain katanya rasanya manis. Karena di dalam hutan tadi kita tidak menemukan sayur apa-apa, jadi aku sama bapak menyusuri sungai kecil ini dan menemukan pakis. Ini pakisnya banyak yang kesapu sama sungai meluap guys. Sayangnya padahal pakisnya gemoy-gemoy banget. Ada genjer. Di balik air yang menggenang di perkebunan sawit ini ada genjer loh guys. Ini genjer liar yang tumbuh sendiri. Kayaknya genjer ini belum terlalu lama tumbuh di sini soalnya masih sedikit. Tapi udah lumayan nih, petik ah. Lanjut kita mau ke air terjun buat bersih-bersih sama ngadem bentar guys. Air terjunnya ini deket banget sama tempat kita metik genjer tadi. Jadi sayang banget guys kalau nggak mampir ke sini dulu. Seger banget duduk di sini kayak berasa pakai AC. Terakhir kita jenguk bubu yang dipasang bapakku beberapa hari yang lalu. Bubunya bapakku lempar karena nggak cuma dapat ikan aja tapi dapat hewan menggelikan juga guys. Ikannya sebagian udah metong, kita ambil yang masih hidup aja. Tinggal lalapan apa aja yang ada di belakang rumah. Assalamualaikum guys, yuk kita cari apa yang bisa kita lalap. Yang pertama daun katu guys. Tuh, kita cuci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, ada manis-manisnya dikit, tapi aku kurang suka sih sama aromanya. Untuk ratingnya 8/10. Yang kedua ada daun jengkol yang masih muda. Daun jengkol yang masih muda guys. Tuh, kita cuci. Oh ya guys, akun FB aku yang asli itu linknya ada di bio TikTok ya. Yang asli pengikutnya baru 200 ribuan guys. Sedangkan yang pengikutnya udah 500 ribu lebih itu palsu. Dan yang asli itu ada siaran langsungnya ya yang aku sematkan. Hayo coba cek kalian ngikutin akun yang mana. Jangan sampai salah akun ya guys. Sepet guys, rasanya sepet tapi masih bisa kemakan kok guys. Enaknya tuh dimakan sama tempoyak. Yang ketiga pucuk daun pepaya guys. Nah, sedikit aja dulu soalnya aku takut pahit. Nggak suka pahit, ratingnya 4/10. Yang terakhir ada daun kencur. Tuh. Wangi. Bismillah. Nah kalau yang ini aku suka guys, aromanya wangi terus rasanya tuh nggak ada yang pahit-pahit gitu. Ratingnya 8/10.